Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Pak Juni, kepada Juni, ada Juni? Ada, Bu. Ya, tolong pimpin doanya, Nak. Ya. Ayo teman-teman sekalian, untuk memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berjalan lancar ya anak-anak semua. Nah, dan kalian pun Ibu harap tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Masih ingat materi sebelumnya yang sudah kita bahas, Nak? Ingat, Ibu. Ya, silakan Mustika, apa yang kita pelajari, Nak? Memahami unsur kebahasaan teks biografi, Ibu. Ya, di antaranya di situ kita membahas tentang apa? Kata ganti Menulis, orang. ya. Kata ganti orang, Ibu. Ya, benar. Mustika sama Nurhayati sudah benar. Kita kemarin membahas tentang kata ganti. Ya. Nah, kemudian hari ini kita lanjutkan materinya tentang menulis teks biografi secara logis dan kreatif. Jadi nanti tujuan dari pembelajaran ini Ibu harap kalian bisa menulis biografi untuk berbagai tujuan secara logis dan kreatif. Apa kalian pernah, Nak, membaca resensi membaca biografi seorang tokoh? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Alhamdulillah. Kemudian, apakah kalian mengetahui bagaimana menyusun biografi dengan baik? Belum, Bu. Belum. Baik, nanti kita di hari ini akan membahas tentang bagaimana menyusun biografi dengan baik. Ya, baik. Kita mulai pembelajarannya. Terlebih dahulu Ibu akan memperlihatkan video dulu ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Silakan diperhatikan. Bentar. Video. Ibu harap kalian memperhatikan ya. Bu. Ya, ada suaranya, Nak? Ada, Bu. Tidak. Walaupun kecil. Ada Oh, kecil, Bu. ya, Nak ya. Oh ya, sebentar Ibu anukan dulu volumenya. Ya. Oh, udah 100. Udah 100 ya, Nak ya. Bu, lupa bawa speaker kan, Bu? Oh iya. Ibu lupa bawa speaker nih, Raima ya. Tapi mudah-mudahan kita saling mendengarkan ya, walaupun kecil, Ya. Nak ya. Perhatikan. Ya. Nah. Bu, ketutup, Bu, gambarnya, Bu. Nah, sekilas tadi video tentang R.A. Kartini. Ya. Karena di sini kita membuat biografi nanti ya, Nak ya. Lanjut. Lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1899. Ayahnya adalah bupati Jepara. Dia bersekolah di sekolah elit Hindia Belanda yang membuatnya kelas. Nah, perhatikan sejenak ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Di sini
menulis biografi ini dia menggunakan teknik infografik. Nah, teknik infografik itu dia hanya menjelaskan secara singkat saja dulu, nah ya, tentang orientasi, kemudian masalah yang dihadapi oleh tokoh, terus yang terakhir adalah reorientasi. Ya. Nah, kalau ini dia ada tahunnya ya 21 April 1879. Ini merupakan tadi apa? Orientasi. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ini tentang apa ini nak? Lahir di Jepara, ayahnya Bupati Jepara. Riwayat orang tuanya ya. Tadi kan sebelumnya riwayat tentang R.A. Kartini. Oke. Kemudian kita lanjut mencari info grafiknya dan keluarga ayah dan ibunya. Yuk kita lanjut lagi. Sejak saat itu, Kartini menghabiskan waktunya dan mulai menulis surat kepada sahabat Belandanya, Rosa Abedan. Ya. Kemudian di sini dia mulai muncul masalah-masalah pada R.A. Kartini. Dia usia 12 tahun itu R.A. Kartini sama orang tuanya itu sudah dipingit, tidak boleh keluar rumah. Kemudian di dalam rumah apa yang dilakukan R.A. Kartini? Dia mulai menulis surat kepada sahabatnya yang ada di Belanda. Ya, perhatikan ya nak ya. Ya, Bu. Ya. Nih. Teman-teman Belandanya, Kartini juga mengirimkan tulisan-tulisannya ke majalah wanita di Belanda. Dia juga mulai membaca koran Eropa tentang buku yang ditulis oleh Copernicus, Max Havelaar, dan Multatuli. Pada tahun 1898, Kartini berhasil memperkenalkan sekolah ke Eropa dan mengirimkan karya pengarang. Nah, ini dia mengenai dia bisa mengirimkan karya pengrajin Jepara kepada Pameran Nasional Karya Wanita di Den Haag. Berarti ini merupakan kelebihan tokoh ya, yang bisa kita jadikan panutan. Kalau dia itu seorang wanita yang gigih memperjuangkan harkat dan martabat seorang wanita. Nah, kita lanjut ya anak-anak ya. Perkembangan penelitian cepat tahun kemudian, Kartini mendirikan bengkel ukir di 2 kampung Dr. Kabupaten dan menerima pesanan dari tentara Belanda tahun 1903. Usianya yang 26 tahun, Kartini terpaksa menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djayadiningrat. Ya, dipaksa menikah. Nah, itu juga muncul permasalahan pada R.A. Kartini. Ya. Bahasa Belanda untuk sebuah komputer dan sebuah tulis untuk mengingatkan sejarah perjuangan Kartini. Ya, jadi dari perjuangan R.A. Kartini itu banyak orang yang menerbitkan ya kumpulan surat-surat dari R.A. Kartini menjadi sebuah buku. Di sini diberi versi Melayu dengan judul
Habis gelap, terbitlah terang. Ya. Apa anak-anak pernah mendengar buku itu, Nak? Judulnya? Pernah, Bu. Pernah ya, ya. Karena udah tidak asing lagi, Nak ya, buku karya R.A. Kartini ini. Habis gelap, terbitlah terang. Nah, ini sekilas video tentang R.A. Kartini. Ibu tutup ya. Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke materinya. Bentar. Ini materi yang pertama. Ya, terlihat ya, Nak ya? Terlihat ya? Belum, Bu. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Tadi ada kesalahan teknik sedikit ya, anak ya. Nah, hari ini kita membahas tentang bab 5, memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Nah, materi pokoknya adalah menulis teks biografi secara logis dan kreatif. Ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan dalam menyusun biografi. Yang pertama, memilih tokoh atau sosok. Jadi nanti kalian akan memilih tokoh siapa yang akan dijadikan sebuah biografi. Oke. Kemudian kita tidak juga sembarangan memilih tokoh itu. Tokoh yang kita pilih itu harus memiliki kisah hidup inspiratif ya dan bermanfaat, atau sebagai pembelajaran hidup inspiratif dan bermanfaat sebagai bahan pelajaran hidup untuk pembacanya. Jadi nanti biografi seorang tokoh itu bisa kita teladani, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Paham ya, Nak ya? Nah, jadi langkah pertama, pilih dulu tokohnya. Kemudian yang kedua nih, menentukan teknik pencarian data. Jadi banyak cara yang bisa kalian lakukan untuk mencari data dari tokoh yang kita pilih. Nah, yang pertama, kita bisa wawancara. Kita langsung temui tokohnya, kita susun dulu pertanyaannya, kemudian baru kita wawancara. Kemudian telaah dokumen. Kalian bisa mencari dokumen tentang tokoh itu, misalnya di mana, Raima? Kalau telaah dokumen, Raima, biasanya kalau kita mencari info tentang seseorang itu biasanya di mana kita cari? Oh, ayo, sering kan buka HP? Jadi di mana? Ayo Juni, Nur Habibah bisa? Iya, di internet. Nah, jadi kita itu manfaatkan. Ya. Kemudian kita mengumpulkan video-video tentang tokoh biografi tersebut, fotonya dan hasil rekamannya. Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi ya, itu ada foto, video, hasil rekaman tentang R.A. Kartini. Terus langkah yang ketiga, mencari data tentang tokoh. Mencari data itu kan kita harus cari identitas, namanya ya, Nak ya. Kemudian tempat tanggal lahir, nama yang dikenal umum, dia biasa dikenal apa, kelahirannya, orang tua, ya kan, pendidikan, pekerjaan, dan prestasi tokoh biografi tersebut. Kalian juga dapat mencari peristiwa, kejadian, pemikiran, sikap, atau pandangan tokoh tersebut. Seperti tadi R.A. Kartini ya kan, dia memperjuangkan tentang harkat martabat seorang wanita. Iya, walaupun dia umur 12 tahun harus dipingit ya kan sama orang tuanya, tapi dia manfaatkan dengan menulis
surat ke teman-temannya yang ada di Belanda. Kita lanjutkan. Yang keempat, memilah data yang relevan tentang toko. Jadi tidak semua data-data itu kita ambil. Kita pilih mana yang memang relevan, yang bermanfaat bagi pembacanya, ya kan? Ya, kita lanjut. Yang keempat tadi ya, nah memilah data. Yang kelima sekarang sudah ada tokohnya, ya kan? Kita cari data-datanya. Kemudian kita udah memilah fakta yang relevan. Selanjutnya kita menyusun kerangka tulisan. Ya. Nah ini kalau kita mau menyusun atau menulis sebuah biografi, ada 3 tahapan yang harus kita pahami. Yang pertama bagian orientasi, bagian tokoh tersebut. Kita cari, ya kan tadi kan sudah kita cari datanya ya nak ya. Nah, kita pilih dia lahir di mana, kemudian pendidikannya, orang tuanya, kemudian keluarganya dia. Kemudian yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah masalah atau peristiwa penting, ya kan, yang dihadapi oleh tokoh. Riki, coba Ibu tanya Riki nih. Ayo Riki. Ya, Bu. Tadi Ya, Bu. masalah penting peristiwa RA Kartini tadi apa nak? Itu, Ya, Bu, sama yang orang tuanya suruh apa? Ya. ya, tadi ya. Aduh, Dia lupa, umur Bu. berapa tadi? Umur berapa? Sri? Ingat nggak Sri? Umur berapa tadi nak dia? Juni tadi. Berapa Juni? Ayo, mana Pak Juni? Umur berapa Sri? Dia mulai ada masalah toko RA Kartininya. Yang dia dipingit. Umur berapa? 12 tahun ya, Bu. 12 tahun ya? 12 tahun ya. Betul. Jadi umur 12 tahun itu dia sudah muncul permasalahan dalam diri tokohnya ya. Pinter ya, mendengarkan ya, berarti Ibu presentasi ya nak ya. Nah, yang terakhir, langkah untuk menyusun biografi itu adalah reorientasi atau penutup, kesimpulan ya. Jadi apa nanti yang kita buat kesimpulannya tentang tokoh yang sudah kita pilih. Ya. Nah, ini dia apa ini? Nah, tadi kan kita udah menyusun. Kemudian kan nanti kan pasti diskusi ya nak ya. Kemudian pasti mendapat revisi dari teman-temannya yang lain. Nah, setelah mendapat revisi, hasil karya itu kita manfaatkan untuk orang banyak supaya membacanya dengan publikasikan. Biasanya di mana kalian mempublikasikannya? Sosmed, Media sosial ya. Jadi kalian jangan melihat video aja, hasil belajar kalian pun kalian publikasikan supaya bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini tadi ya nak ya yang harus diingat. Ini secara singkatnya nih bagian-bagian dalam biografi. Jadi ini pedoman kalian untuk menyusun sebuah biografi supaya susunan biografinya itu menarik, bagus, nah mudah juga dipahami oleh pembacanya. Nah, mungkin dari yang Ibu sampaikan ada yang mau bertanya, mungkin belum paham dari yang mana? Ada? Kalau nggak ada berarti paham semua ya nak ya? Paham, Iya, Bu. Paham, Ibu. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kalau sudah paham, Ibu minta kalian untuk membentuk kelompoknya. Ya, kita bagi menjadi 2 ya, seperti pembelajaran yang kemarin kan sudah Ibu bentuk ya kelompok mata pelajaran bahasa Indonesia ya nak ya. Iya, Bu, sudah, Bu. Nah, jadi kita manfaatkan kelompok itu juga. Kelompok Kehadirannya, 1. Bu. Sebelum Oh bagi kelompok, iya, Bu, Masya cek dulu kehadirannya. Barangkali ada Iya, Ibu teman-teman yang lupa belum ya. ada. Ya, Oh cek iya, dulu, Bu. mudah-mudahan Ibu harap hadir semua ya nak ya.
Ada semua? Hadir, Bu. Hadir Ini semua. ada. Hadir, Bu. Oh, ada. Lengkap, Bu. Oh, Lengkap, Bu. hadir semua lengkap. Alhamdulillah. Ibu lupa tadi absen. Semangat Ya. belajar sama Iya, kalian Bu. ya Nggak apa-apa, kan? Bu. Supaya enak. bagi Terima kelompoknya, kasih ya Bu. Nur Hafika sudah mengingatkan Ibu, Nak. Iya, Bu. Ya. Dah, kalau begitu kita lanjut ya, Nak ya. Kalian Ibu suruh membuat kelompok. Sudah, Bu. Udah Sudah, ya, Bu. sudah tahu ya. Ya, Boleh kelompok 1 dan sudah kelompok. ke kelompok masing-masing ya, Bu. Iya, silakan. Nah, kelompok. Sudah, Nak ya, ke kelompoknya masing-masing? Ya, Bu. Sudah. Nah, Kelompok 1 Raima, kelompok 2 iya. Maimunah. Iya, betul. Makasih. Nah, ini Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian. Coba bantu Riki bagikan LKPD-nya, Nak. Ya, ayo teman-teman silakan. Ayo Riki, Ya. cepat Riki. Ya, tunggu. Ya, Sudah, Bu. makasih. Ya, terima kasih Riki. Baik, sekarang perhatikan Ibu dulu anak-anak, jangan ribut ya. Ya, Bu. Ya, perhatikan dulu, fokus dulu dengan perintah Ibu. Nah, kalian sudah dapat LKPD, Dah. kemudian silakan anak-anak merencanakan apa yang akan kalian lakukan yang pertama untuk menyusun biografi tentang R.A. Kartini ya. Kan minggu kemarin Ibu sudah minta kalian untuk mencari videonya. Kemudian Ibu juga sudah membagikan video R.A. Kartini di grup Bahasa Indonesia. Sudah ya, Nak ya, dilihat ya, Nak ya? Sudah, Bu. Sudah Ibu. ya. Ya. Kemudian susun jadwal kalian untuk membuat biografi tokoh tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Jadi dibagi tugasnya ya, bagian orientasi siapa buat dalam paragraf. Kemudian masalah yang dihadapi oleh tokoh, siapa yang mencari dari tokoh tersebut. Kemudian reorientasi siapa. Silakan tuangkan jawabannya di LKPD yang sudah Ibu siapkan dan Ibu berikan kepada kalian per kelompok. Ya, silakan. Bu, berapa waktunya, Bu? Oh ya, waktunya Ibu beri waktu 20 menit. Silakan bekerja sama di Wah, kelompoknya. sebentar sekali, Bu. Biasanya 30 menit, Bu. Oh, 30 menit. Coba Ibu lihatin jam dulu ya. Oh ya, bisa 30 menit. Nah, ya silakan ya. Heri, Ya. ada di sini, Heri. Ya, Heri, ayo bergabung sama Riki, jangan kelompoknya, ribut Nak. Riki. Riki, Kan Bu, manggil. Bu. fokus Riki, tak Riki, aku nang gawe tugas, jangan bilang gue Pak. Ya, Jadi ya. itu dipisah aja, Bu. Jadi Ya. sama Riki itu, Bu. Oh, nggak usah, biar aja itu nanti dia ganggu kelompok yang lain juga. Ya, konsen sekarang sama tugas yang ada di kelompoknya masing-masing ya. Ya, ini Mustika sudah benar ini. Nah, kembangkan lagi kalimatnya. Nah, Ya Bu, dikit lagi Bu, Ya. selesai Bu. ya, ya. Ibu sini, Ibu. Ya, Nak. Ya, Riki. Yang mana? Membuat ini komentarnya di mana, Ibu? Oh, komentarnya di sini nih. Ini kan bagian yang masalah ya. Ya, Ibu apa Raima masalah sudah yang- selesai, Bu. Ayo, Bu, mau istirahat, Oh, Bu. Raima sudah Kelompok selesai. 2 selesai. Ya, tunggu dulu ya Raima ya. Kelompok yang lain belum. Nah, ya sabar ya. Kelompok 2 sudah, Bu. Oh, kelompok 2 sudah Maimunah. Wah, kerja Mulai, sama sudah yang selesai. bagus Bu, ya. mulai Bu, presentasi Bu. Ayo Oh, cepat, ya Bu. mulai Nak ya. Ya, oke. Baiklah. Yang presentasi pertama, kita bagian orientasi dulu ya. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, Bu. Oh, Raima ya, silakan Bu. Raima. Yang lain Diskusi kelompok dengarkan. saya mengenai biografi R.A. Kartini.
R.A. Kartini merupakan sosok wanita yang berasal dari kalangan bangsawan Tanah Jawa. Ia lahir dari seorang ayah yang merupakan Bupati Jepara R.M. Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya M.A. Ngasirah yang merupakan putri ulama Kiai Haji Madirono. R.A. Kartini Ya. lahir pada tanggal 21 April 1879 di Rembang, Jawa Tengah saat ini. Kartini merupakan Ya. perempuan tertua dengan saudara kandung dan tiri laki-laki dan perempuan. Karena ibu R.A. Kartini bukan berasal dari kalangan bangsawan, sang ayah diharuskan untuk memiliki istri dari kalangan bangsawan. Oleh karenanya, sang ayah menikah dengan Raden Aceng Warjan atau Morjan yang merupakan keturunan langsung Raja Madura. Itu Ibu. Ya. Silahkan kelompoknya Heri menanggapi dari kelompoknya Raima. Ya, izin Ya, Bu. ya. Itu Bu, Ya. kelompok Rahimah itu Bu. Yang menulis Iya. kata itu tidak baku itu Bu. Tuh lihatin di proyektor tuh. Hitam tuh Oh Rahimah tuh. iya, iya. Penulisan Oh, RA itu Ya, hurufnya tuh huruf kecil semua. Oh, Harusnya awalannya iya. huruf besar tuh. Ya. Ah. Tik. Iya, iya, iya. Iya, Her. Iya, iya. Seperti Ya, kalian lihat betul nak ya, kayaknya. berarti dia ke penulisannya ya nak ya. Raima, Iya Bu, maaf. ya diperbaiki nak ya. Ya. Kemudian kita lanjut yang bagian kejadian-kejadian penting. Kita tunjuk, Ibu tunjuk ya. Bu Maimunah. Iya, Bu. Maimunah, ya Maimunah. Ya, ini dari kelompok 2. Dari Ya. peristiwa pentingnya. Kartini yang merupakan perempuan bangsawan diperbolehkan belajar di LS hingga usia 12 tahun. Pada masa itu perempuan tidak diharuskan bersekolah tinggi, namun meneruskan tradisi keluarga dengan menikah dan memiliki anak-anak. Karena keinginannya untuk terus belajar, Kartini yang telah memiliki kemampuan berbahasa Belanda, membaca buku-buku Belanda dan beragam buku lainnya yang diberikan oleh sang kakak Sosrokartono. Dari buku-buku dan peran yang ia baca, ia berkeinginan untuk memajukan perempuan pribumi. Pada saat itu, wanita pribumi mempunyai status sosial yang rendah. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan anak bernama R.M. Sosalit. Namun, beberapa hari setelah melahirkan, tepatnya pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Untuk mengenang jasa R.A. Kartini, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 21 April yang merupakan hari kelahiran Kartini sebagai peringatan nasional R.A. Kartini. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Itu dari kelompok kami, Ibu. Ya, terima kasih Maimunah. Silakan kelompoknya Mustika, apa tanggapannya nak dari hasil presentasi kelompoknya Maimunah? Iya Ibu. Ya, Kalau menurut silakan. kelompok kami ada kesalahan dalam penulisan tanggal. Coba Ibu Ibu lihat lagi di LKPD-nya. Seharusnya tanggal tersebut tidak perlu digarisbawahi Ibu, yang 21 April itu digarisbawahi Ibu. Oh iya. Berarti revisinya di tanggal ya. 21 April itu tidak harus digaris bawahi. Maimunah, perhatikan ya naknya LKPD-nya, Iya, Bu. perbaiki. Bu, waktunya udah mau habis, Bu. Oh ya, sebentar nak. Yang terakhir komentar atau kesimpulan penulis. Silakan. Kelompoknya Rida, ada Rida? Apa komentar atau kesimpulan dari penulis? Rida? Baik. Nggak ada? Ibu. Oh ada. Ya, silakan. Baik, jadi untuk menulis teks biografi supaya memudahkan kita harus urutkan Bu sesuai struktur. Jadi mulai orientasi dulu, kemudian baru kita masukkan kejadian-kejadian penting, tapi harus urut peristiwanya. Kemudian Rida, dengarkan Ibu nak. Ini komentar dari biografi R.A. Kartini tadi nak. Apa Tadi yang kata bisa Ibu Pian kesimpulan. komentari? Iya, ini komentar atau kesimpulan penulisnya ya. Perhatikan. Saya aja Bu, itu nggak menyimak itu Bu, nggak menyimak saya aja Bu, saya aja. Gini, Oh bantu ya, Heri, sekarang Bu. fokus Rida. Oh ya, Heri Bantu bisa Heri. bantu nak. Itu nggak Ya. nyimak itu Bu, Jadi- pacarannya Bu itu. R.A. Kartini merupakan sosok pahlawan kemerdekaan Indonesia Nah, yang ya. memiliki sikap tangguh dan pantang menyerah.
Ia juga Hmm, mempertahankan hmm. cita-citanya dan mewujudkan keinginannya dengan terus berjuang meski banyak halangan. Era Iya, Kartini adalah sosok yang hanya pantas untuk dikagumi, melainkan contoh bagaimana seorang wanita yang semestinya. iya, Demikian biografi Era Kartini beserta struktur secara singkat yang dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat pada iya. umumnya itu, Bu. Iya, itu kesimpulannya ya secara keseluruhan dari biografi R.A. Kartini. Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk merevisi hasil biografi kalian. Ya, diperbaiki tadi yang diberi komentar-komentar tadi. Sudah? Ya, Bu. Sudah ya. Nah, kalau sudah karena hasilnya ini sudah direvisi, mendapat komentar dari kelompok yang lain, mudah-mudahan hasilnya ini sudah bagus dan menarik ya. Nanti silakan publikasikan ya Nak ya di mading sekolah dan di media sosial kalian. Iya, Bu. Ya, Bu. ya. Bunyi bel sudah, Baiklah. Bu. Oh, baik. Ya Bu, ayo Bu, sudah lewat setengah jam Bu. Ya Nak, tunggu sebentar. Kita ambil kesimpulan. Siapa yang mau membuat kesimpulan hari ini dari Saya boleh, pembelajaran Bu. yang sudah kita sampaikan? Ya, Mustika. Saya, Ya, siapa? Seribu. Oh, Bu Sri. Ya, ya. Silakan Sri. Ya Bu, Apa jadi kesimpulan? dari hasil pembelajaran menurut menyusun biografi itu kita harus memilih tokohnya dulu Bu, kemudian ya. mencari datanya, kemudian kita juga memilih data yang sesuai dengan tokohnya, lalu menyusun kerangkanya dari orientasi, masalah, sampai reorientasi seperti itu Bu. Ya. Kemudian kalau sudah dikembangkan kerangkanya, kemudian kalau kita sudah buat, direvisi, kemudian dipublikasikan Bu. Menurut saya seperti itu Bu. Iya, alhamdulillah ya. Itu materi yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian senang dengan materi hari ini? Senang Ibu, Senang. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah punya wawasan bagaimana cara menyusun biografi yang baik. Ya. Ibu beri tugas sedikit ya Nak ya. Jawab di Google Form. Itu sudah Ibu bagikan linknya. Ada itu tentang singkat aja biografi tokoh ya. Silakan dikerjakan 5 menit. Iya Ibu. Ya, Bu. Sudah Habis selesai, Bu. Oh, Nah, sudah, ya. Bu. Oh sudah Riki. Oh iya Riki dapat 100 Riki. Wah, Hebat, Riki. alhamdulillah. No, Raima. Ayo dapat Bu. 10. Bu, lapar, Bu. Ya, Kelas iya, 11 iya. sudah Bu. istirahat, Bu. Oh iya sebentar ya. Ya. Heri dapat 20, Heri. Oh Heri 20 berarti perlu belajar lagi Heri sama Ayo Riki Bu. ya. Ayo. Baiklah anak-anak. Demikian materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya silakan pelajari tentang mempresentasikan teks biografi ya. Iya Ibu. Ya. Riki pimpin doanya dulu nah untuk penutupnya. Ayo Ki, cepet Ki, istirahat Ki. Ya, ya, baik. Setelah Ya. kita mempelajari pelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan istirahat.